Hai guys, selamat datang di channel Rekap Alur BL Series. Buat kalian yang belum nonton rekapan alur episode 1 dari My Cutie Pie The Series ini bisa ditonton dulu ya. Sekarang yuk lanjut kita ke episode 2. Esok paginya, Kea berlatih drum tapi masih aja teringat ucapan Hianya kemarin yang menyakiti hatinya. Sampai di kamar mandi pun, Kea masih aja teringat ucapan Hyalian yang menyebutnya mirip kayak Annabelle. Sampai-sampai Kea pengen ngubah gaya rambutnya dan tiba-tiba dia teringat masa kecilnya ketika potong rambut dan ditemani Hyalian. Saat itu, dia ingin model rambut yang mirip dengan Hyanya. Kea juga lalu teringat saat dirinya memutuskan untuk tidak pulang ke Inggris setelah kematian kakeknya dan memilih berkuliah di Thailand. Itu karena Kea merindukan kakeknya dan juga dia ingin punya waktu lebih banyak dengan Hyalian. Ayah dan ibu Kea pun setuju dan karena tempat kuliahnya agak jauh dari rumah orang tua Kea, mereka minta Lian untuk mengawasi Kea, baik sikap dan juga nilai-nilainya selama berkuliah di Thailand. Ibu Kea juga minta tolong pada Lian supaya sempat ngajak Kea jalan-jalan dan jangan memperlakukan Kea sebagai adiknya, tapi sebagai pasangan hidupnya. Suportif banget ya orang tuanya Kea ini. Lian lalu mengiyakan dan sejak saat itu Lian mengajak Kea kencan setiap hari Jumat. Beralih ke masa-masa Kea lagi di ospek di kampusnya dan dia dapat grup berisi teman-temannya yang sekarang. Ketika lagi main pakai botol bir, mulut botol itu berhenti dan ngarah ke Kea. Teman-temannya pun bertanya pada Kea. Yang pertama Nusi, nanya apakah Kea udah punya pacar atau belum. Kalau Kea nggak mau jawab, dia harus minum. Kea pun menjawab bahwa dia nggak punya pacar, tapi udah punya tunangan laki-laki dan udah dijodohin dari kecil. Nusi dan Sin biasa aja, tapi Ton amat Jap terkejut mendengarnya. Malahan, waktu Ton ngomong bahwa hal tersebut agak aneh, Nusi ngomong kalau orang-orang kayak Ton lah yang menyebabkan masyarakat tidak bisa berpikir terbuka. Kembali ke masa sekarang, Diao datang pagi-pagi dan bawa banyak makanan. Diao juga khawatir kalau Kea sampai bunuh diri saking patah hatinya. Tapi Kea menjawab dia masih hidup dan gak mau bunuh diri terus jadi hantu deh kayak Annabelle. Diao pun menyiapkan bubur yang barusan dia beli. Tiba-tiba Kea merindukan dan kembali mengingat waktu pertama kali ketemu sama Diao sewaktu mereka kuliah di Inggris. Waktu itu Kea mau masak mie instan dan kaget waktu masak air, loh kenapa ada asap ya? Nah untungnya Diao datang dan langsung mematikan kompor. Diao juga memasakkan mie untuk Kea karena sejak kecil Kea nggak pernah masuk ke dapur. Ya begitulah hidup orang kaya. Dan begitu Kea mengenalkan dirinya bernama Kea Kirati, Diao langsung terkejut karena keluarga Kirati itu sangat terkenal di Thailand dengan kekayaannya. Dan waktu Diao memperkenalkan dirinya yang bernama Kon Diao, Kea juga bingung karena kata Kon Diao dalam bahasa Thailand berarti sendirian. Balik lagi ke masa sekarang, Kea ngomong kalau dia udah gak mau lagi tunangan sama Hyalian. Tapi Diao nanya apakah tekad Kea itu udah bulat? Soalnya Kea aja masih pakai cincin tunangannya. Kea pun berkata bahwa tekadnya itu udah bulat dan akan melepas cincin tersebut begitu pertunangan mereka udah benar-benar putus. Waktu mau ganti status di medsosnya, Kea melihat ada 3 miss call dari Hyalian. Kea pun bingung mau telepon balik atau enggak ya. Akhirnya dia sweet sama Diao. Kalau Diao menang, dia akan telepon Hyanya. Dan kalau Kea menang, dia nggak akan telepon Hyalian. Dan ternyata Kea yang menang. Beralih ke rumah Hyalian, dia ngelihat HP dan ternyata Kea nggak nelpon balik dia. Di rumah rahasia, Kea nanya apakah semalam Diao dimarahin Hyai karena pulang telat. Diao langsung teringat sama kejadian semalam. Hyai pulang ke rumah dan udah nungguin Diao. Setelah Diao pulang,
Dia nggak dimarahin tapi cuma didiemin aja. Lalu Hyai pulang ke apartemennya. Karena sikap Hyai tersebut, makanya Diao suka takut sama Hyai. Kea pun bingung ngapain sih Hyai pulang ke rumah, tapi ujung-ujungnya balik lagi ke apartemennya. Diao lalu bertanya seromantis apa sih hubungan Kea sama Hyalian. Apakah udah pernah begituan? Atau ya paling enggak Kea udah pernah dicium Hyanya nggak sih? Kea bilang kalau hubungannya itu belum sejauh itu. Tiba-tiba Kea malah jadi ingat kejadian waktu dulu saat dia jatuh dan ditangkap oleh Hyalian. Dia sangka akan dicium sama Hyanya, tapi nggak jadi. Tapi ya udahlah, itu kan udah masa lalu ya. Sekarang Kea mau ngelupain Hyalian dan Kea ngajak Diao ke rumah keluarganya. Di rumah keluarga Kea yang sangat besar, sang bibi yang bernama Bibi Ja udah nungguin Kea dan nanyain kemana aja sih Kea semalaman gak pulang. Jadi bibinya ini udah jadi asisten rumah tangga di rumah Kea sejak lama banget. Dengan rayuan mautnya, Kea pun berhasil meredam omelan si bibi. Di dalam kamarnya, Kea mau nyumbangin baju-bajunya yang biasa dia pakai ngedate bareng Hyalian. Karena sejak saat ini Kea mau menjadi dirinya sendiri, yaitu Kea yang suka nyanyi, main drum, dan memotoran. Bukan Kea yang selalu berpenampilan rapi dan nurut sama Hyanya. Balik ke kantor Hyalian, dia nelponin Kea terus tapi nggak diangkat. Terus dia nelpon seseorang lalu ngomong dia udah ngebooking meja. Beralih ke Kea, sekarang dia dan Diao berada di bar Gemini bersama Jay. Kea bilang bahwa dia akan tampil hari ini dan gak akan nutupin dirinya lagi di atas panggung. Dia mau semua orang tahu siapa itu Kirin dan dia mau menjadi dirinya sendiri. Jay pun bertanya apakah Kea gak takut tunangannya tahu bahwa Kirin itu sebenarnya adalah Kea. Kea pun menjawab dia sudah membatalkan pertunangannya itu. Tapi Jay ingin Kea berpikir sekali lagi tentang hal tersebut dan gak mau Kea menyesal kemudian. Dia juga mengatakan hal yang sama pada Kea. Tapi tekad Kea udah bulat karena selama ini dia menyembunyikan jati dirinya kalau lagi tampil itu ya karena gak mau Hyalian tahu. Tapi sekarang dia cuma pengen jadi dirinya sendiri dan juga pengen tahu apakah orang lain masih menyukainya jika ia tidak berpura-pura lagi sebagai Kirin. Jay pun setuju dan akan mentraktir mereka minum-minum setelah Kea tampil. Beralih ke Hyai, dia ditelepon Hyalian yang menanyakan di mana Diao sekarang. Hyai pun bingung kenapa Lian menanyakan Diao. Hyalian menjawab itu karena Hyalian gak bisa nelpon Kea dan mungkin sekarang Kea lagi sama Diao. Hyai yang penasaran lalu nelpon Diao tapi juga gak diangkat. Kea pun tampil di atas panggung dengan latar lampu neon bertuliskan Kirin. Semua pengunjung bar pun merasa takjub, akhirnya Kirin menampakkan wujud aslinya. Sumpah lagu-lagunya di series ini enak-enak banget guys. Yang sekarang dia nyanyiin, judulnya bahasa Inggrisnya itu Change. Di bagian lain, Diao dan Jay menonton penampilan Kea. Sambil nyanyi, Kea pun mengingat kejadian beberapa hari lalu bersama Hyalian dan dia nyanyi sambil nangis. Tanpa disadari, di antara pengunjung tersebut ada Hyalian. Waktu Diao lihat HP-nya, dia lihat chat dan telepon dari Hyai yang gak keangkat. Diao buru-buru nelpon Hyai dan beralasan kalau dia lagi bantuin Kea beresin baju dan janji bakal balik 30 menit lagi. Hyai pun ngomong bahwa dia akan menunggu Diao di rumah. Selesai nyanyi, ada penonton yang nanya apakah dia benar-benar Kirin. Kea pun mengiyakan. Dia ngomong kalau Kirin hanyalah topeng yang ia pakai. Namanya adalah Kea. Kea sih nggak ngomong ya nama belakangnya itu Kirati, karena pasti pada heboh kalau tahu nama keluarga Kea itu adalah Kirati. Kea juga ngomong kalau sekarang dia memutuskan untuk tidak memakai topeng itu lagi dan ingin menjadi dirinya sendiri.
Dia pun berpamitan sama Kea, lalu Kea juga turun dari panggung. Hyai lalu ngasih tahu ke Hyalian kalau Kea lagi sama Diao di rumah keluarga Kea. Tapi Hyalian ngirimin foto Diao dan Kea yang ada di bar Gemini. Hyai pun ngamuk karena dia udah bohong sama dia. Di ruangan lain di bar Gemini, ternyata Diao masih nunggu Kea dan langsung ngajak Kea pulang buru-buru. Gak lama, Jay pun datang dan ngajak mereka minum-minum. Kea lalu ngomong kalau Diao bisa pulang duluan karena Kea pengen ngerayain penampilannya tadi. Diao pun pulang dan meminta Jay menjaga Kea supaya gak mabok. Di depan bar gak disangka Hyai menjemput Diao. Hyai pun marah besar karena Diao udah membohonginya. Diao lalu nangis dan ngomong kalau dia sebenarnya gak berniat membohongi Hyai. Melihat hal tersebut, Hyai pun luluh dan mengajak Diao masuk ke mobil lalu pulang. Di dalam bar, Kea dan Jay lagi minum-minum. Kea yang terlalu banyak minum pun mabok berat. Dan gak jauh dari meja itu, Hyalian lagi memantau Kea. Lalu datang seorang pria dan ngajak Kea dansa. Waktu Kea lagi digrepe-grepe, Hyalian pun datang. Tênด้วยกันหน่อยไหม Si pria itu pun pergi dari sana. Hyalian menarik tangan Kea dan mengajaknya pulang. Tapi karena terlalu mabok, Kea nggak ngenalin muka Hyanya. Karena terus-terusan ditarik tangannya, Kea pun teriak-teriak manggil Jay. Tapi Jay ngasih kode supaya Lian membawa Kea pulang karena Kea udah terlalu mabok. Setelah Lian memanggil nama Kea Kirati, Kea pun ngeliat lagi dengan seksama. Tapi setelah meneliti bajunya yang cuma pakai kaos dan celana jeans, Kea menganggap itu nggak mungkin Hyalian. Karena Hyalian nggak pernah pakai pakaian seperti itu. Setelah banyak yang ngeliatin, Kea pun berhasil dibawa keluar bar. Kea yang masih menganggap itu bukan Hyalian pun marah ketika Hyalian memanggilnya dengan nama Nu Kea. Karena bagi Kea, yang bisa menyebutnya Nu Kea hanyalah Hyalian. Hyalian pun nanya balik, jadi Kea maunya dipanggil apa? Apakah mau dipanggil Annabelle. Kea yang mabok pun masih nggak percaya bahwa itu adalah Hyanya. Dan saat momen-momen romantis, malah nggak jadi. Setelah nyium bau badan Hyanya, Kea masih nggak mau percaya bahwa itu adalah Hyalian. Akhirnya, Fei pun dipanggil untuk membantu membawa Kea. Malah Hyalian dong yang dia tarik. Di dalam mobil, Fei nanya apakah mau langsung pulang ke rumah keluarga Kea. Tapi Kea nggak mau karena takut diceramahin Bibi Ja. Sambil mabok, dia pun ngasih alamat rumah rahasianya di Google Maps ke Hyalian. Nah loh, ketahuan kan rumah rahasianya Kea? Kea pun hampir ketiduran dan jatuh ke pelukan Hyalian. Asik. Dengan nada sedih, Kea nanya apakah Hyanya mau memeluk atau menciumnya. Kenapa sih Hyanya itu nggak mencintainya, padahal dia sangat mencintai Hyalian. Hyalian pun tersentuh dan How you feel ใจฉันนั้นเป็นแค่ไหนมีค่าแค่ไหน How you feel Nah, segitu dulu ya guys untuk rekapan episode 2-nya. Ntar lanjut lagi ya buat episode 3. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Makasih semua.